titahe pangeran kullan numidduha ula min atoi rabbi. Niku ayat yang sering saya pakai saat seminar tentang kekuatan halal dan haram. Nggih, kula bandingaken nggih misale ngeten. Teng ayat niku kullan numidduha ula min atoi napa rabbi. Kebaikan dan keburukan itu sama-sama punya potensi rezeki. Sama persis. Yaitu tadi, bank haram punya deposito riba, ngasil duit akeh. Ternak sapi halal juga ngasilkan duit akeh. Jaringan kerja juga sama. Pusat prostitusi di Doli yo ngasil duit akeh. Di situ ada becak ngetero hidung belang, ada taksi ngetero hidung belang. Karena 24 jam buka, ono warung mie ayam, mie rebus, soto Lamongan dan sebagainya. Paham ya? Artinya ya laron do ning kono kabeh golek rezeki di tempat yang 24 jam buka. Ngasih lo duit. Jadi misalnya kono ditutup supir taksi ya kelapaan, ojek sing mangkal ning kono ya kelabaan. Paham ya? Bakul soto nggih napa? Tapi ya sama. Makamnya Sunan Ampel ya sama. Karena 24 jam ono wong ziarah, akhirnya taksi yo payu, sewanan bis nggih napa? Payu, soto Lamongan nggih payu. Gere tasbih kitab yo payu. Sama ning gone Doli gere napa? Kondom nggih napa? Payu. Obat kuat nggih napa? Payu. Artinya sama, sebetulnya dari segi teknis sama. Kebaikan juga punya pola yang menghasilkan uang, keburukan juga punya pola yang menghasilkan apa? Uang. Lho konser musik ku yo padha ngasih dhuwit panitiane yo badi. Kadang pengajian sing nakal-nakal panitiane iso badi padha. Sama. Loh itu hebatnya Allah bahwa kebaikan sebenarnya tidak pernah kalah dengan keburukan. Cuma akan menjadi ironis ketika keburukan dikemas secara manajerial baik, sementara kebaikan dikemas dengan manajerial acak-acakan. Ini yang menjadi naif, menjadi ironis. Lho nggih to, kados Hawaii, Hong Kong, wisata internasional yo ngasih lo duit. Sapa sing ra sepakat nak Mekah Madinah yang ngasih lo napa? Duit. Artinya selalu kita punya bukti bahwa kebaikan juga menjadi aset apa? Ekonomi. Paham ya? Tapi kenapa kita lembek? Bolak-balik ya pancen ngono-ngono bebas, ngene wong apik ora bebas. Urusan bebas mbek napa? Gak bebas. Kowe ternak sapi mbek turu-turu klunak-klunuk iki wis ngasih lo dhuwit, mbok tinggal jamaah, mbok tinggal duha ya ngasih lo dhuwit. Padha Cina ngapa-ngap di deposito ya ngasih lo napa? Sama. Cuma ironis ketika orang-orang yang baik ini tidak berkompetisi secara kuat. Sak kober. Sementara kejahatan bergerak kuat. Mulane dalam sebuah hadis Nabi ngendikan al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih disenangi Allah. Sebagian riwayat khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu jauh disenangi Allah ketimbang mukmin yang lemah. Maksudnya kuat dalam menghadapi kebatilan, kuat dalam berkompetisi melawan maksiat, kuat dalam berkompetisi secara visi, secara program. Timbang mukmin sing ngapa-ngop, iso mangan piro-piro, piye meneh. Urip ning donya ngenteni mati kok repot. Kowe mati ra apa-apa wis tuwa, anak lagi lahir wis ra dipopo nih. Kowe kepengen mati wayahe lah, anak lagi lahir wis setengah mati mergo ora dipopo ora dipikir. Mulane ini harus jadi pengalaman gitu, bahwa makanya gitu, pentingnya ngaji kalian ulama ngoten gitu. Sebetulnya masalah agama itu tidak sederhana gitu. Tidak sederhana, dimulai saking zuriatan apa? Thayyibah. Dan zuriatan thayyibah selain kekuatan rohani juga dibina secara materi. Nyatanya Nabi Ibrahim piyambak saat Ismail diletakkan di Mekah, termasuk yang diminta adalah warzuqhum minas samar. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samar. Intinya termasuk yang dimohonkan Ibrahim adalah yang terkait dengan rezeki. Bon gini harus jadi pengalaman kita ya. Sebab niku Bani Adam ini menjadi terhormat kalau dia sesuai aturan Allah itu halal. Dan di zaman akhir halal itu grogi dengan keharaman. Tapi grogi ini grogi yang salah sebetulnya.
Mulane kula nu sakniki mikir kados masalah pilpres, masalah pilkada, pileg, pemilu legislatif kula mikir. Sebetulnya PR-nya kiai itu gampang. Mesti diridani pangeran itu gampang. Bikin pola pikir masyarakat itu sehat itu saja. Sampai ndak harus takyin menyatakan dukung si A atau napa si B. Kula nu angger tahajud ngrasa dosa mbek pangeran ngeten. Sistem yang tidak bisa kita tentang ning akhir zaman itu kan sistem demokrasi. Di mana satu orang satu suara. Nah kalau sudah satu orang satu suara, maka PR kiai, PR ulama itu hanya satu, menciptakan masyarakat sing cara berpikir Islami itu saja. Karena dengan berpikir Islami, maka pilihan itu akan dijatuhkan pada calon yang lebih dekat dengan aturan apa? Islam. Ya saat ini ngeten, ini contoh paling gampang ya. Kalau sistem demokrasi kan satu orang satu suara. Misalnya jumlah lonte ning Indonesia 50 juta. Jumlah santri 20 juta, itu menang di kira-kira. Misalnya jumlah maling itu 50 juta, jumlah wong soleh 20 juta, menang partai maling. Karena sistem demokrasi suara lonte yo sitok, suara maling yo sitok, suara koruptor yo sitok, suara santri gini apa? Sitok. Berarti untuk kompetisi ini sebanyak mungkin kita menciptakan santri berpikir Islami, masyarakat berpikir Islami, sehingga suaranya dia akan diberikan pada calon yang Islami. Mungkin sampean iso bayangno, misalnya sampean calon DPRD Surabaya, ada sering kampanye ngritik Doli, mesti ngomong ra milih kowe. Pemene ada kampanye, wah kalau saya menang saya tutup, wah mesti diceng. Wah. Ya sama. Misalnya orang calon presiden atau wakil presiden terkenal anti tahlil, wah rasido lah. Orang apa? Rasido. Mergo resiko ngadepi kaum Nahdli. Ada sing buat tahlil ora pokoke ora tahu anti tahlil. Nah, sebetulnya dengan sistem demokrasi ini kan kompetisi terbuka. Sejauh mana kita menciptakan masyarakat yang cara berpikir Islami, sehingga suaranya satu ini ya diberikan untuk sesuatu yang Islam. Enggak toh, nak dalam hukum Islam bukan mungkin toh demokrasi itu benar. Kalau dalam hukum Islam kan orang yang salah itu tidak punya hak pilih. Enggak toh, dalam hukum Islam wong nak fasik, misalnya lonte, WTS, bajingan, maling itu ora duwe hak suara. Mana ada hak suara untuk negara, ngawekno anak dhewe lu rasa. Nggih to gitu, hukum Islam wong fasik, kemana ada ngurusi wong liya, ngurusi awake dhewe mboten apa? Sah. Sehingga dari awal suaranya ini memang dihilangkan. Paham ya? Tapi dalam hukum demokrasi kan sama kan, orang nakal sama orang soleh sama-sama satu apa? Satu suara. Nah, dalam hukum Islam itu yang fasik niku dadi wali mon mboten sah, dadi wali anake dhewe mboten apa? Mboten sah. La wilayata li fasikin. Mulane lewat ngaji niki sampean kudu pinter-pinteran strategi. Mulane dawuh Abdul Qadir Al-Jilani, seseorang itu tidak berhak jadi tokoh agama kecuali punya 3 hal. Termasuk ilmal ulama, wa hikmatal hukama, wa siyasatal muluk. Strategi ngatur kerajaan. Nggih to, dawuh Abdul Qadir termasuk ulama itu harus punya siyasatal muluk, ilmal ulama, wa hikmatal hukama. Nomor 3 wa siyasatal muluk, strategi kerajaan. Jadi wow, sampean bayangkan, nah anak Cina lagi lahir di deposito 10 juta, kemudian pas puber wis duwe aset 100 juta. Uang puber di aset 100 juta, mergane kira-kira lah iku cek iso mlaku ndangak. Mbok gawe koperasi bangkrut, gawe toko pinggir terminal iki cek iso ndangak. Sing anake Kiai Saleh lagi lahir wis duwe utang, uripe dititipno wong pas puber. Kok ndangak? Takok piye ana peluang ta ora ning Malaysia? Pabrik sing kowe kerja aku mlebu oleh ta ora? Artinya bisa kamu bayangkan kompetisinya ini terus kayak apa? Padahal anak ini yang kita adu berkompetisi dengan ini. Pancen ciri agama itu berkompetisi, fastabiqul khairat. Piye oleh jupuk setar? Kono wis jupuk setar sampean sekedar mempertahankan hidup mboten saged. Dan itu yang paling ditakutkan Rasulullah. Dzurriatan apa? Dia. Mulane ayat ini harus populer bahwa Quran itu takut sekali ada generasi sing dzurriatan apa? Dia.
Ya lewat ngaji niki sampean mungkin nak wangsul dipenggal iki terutama sing badhe kawin-kawin sing wis kecelakaan yo wis aja baleni. Kita harus apalagi sekarang. Di sekarang itu semuanya mudah. Karek butuh tirakat. Tirakat mboten kudu sampean poso niku mboten nggih. Misale sampean biasa marung boros gak boros mergo demi anaknya. Mestine di dhuwit 2 juta kena nggo gaya tuku HP merek utawa tuku sarung merek demi anaknya mbok investasi. Mudah sebetulnya mudah. Ciri agama itu mudah.